Like satellite moments. Bahkan kayak entertainer atau komedian gitu juga kan. Super. Jadi kayak super power gitu lah. Mane mengejar setiap sunset gitu ya. Mane sunset di mana? Pokoknya mah setiap sunset ya hari. Kamu Mane tahu kan satellite kalau lewat ya ada, kita kelihatan kayak bintang jatuh aja gitu. Terus pergi lagi aja gitu. Jadi kehidupan ini tuh Cuman sepintas gitu. fear di sini tuh fear kehidupan. Kafir. Kafir. Obrolan lirik sampai pusing. Who are the people that make you feel alive? Are any of them standing by your side? Are you chasing every sunset? Are you chasing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellite, here and gone, like satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives are just satellite, here and gone, like satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing by. Ini lagu jadi soundtrack film. Filmnya anjing lupa, film kucing. Garfield. Bukan. Tom and Jerry. A street cat. Ini nih. Ini nih. A street cat named Bob. Duh, tak hafal deh. Kucing jalan bernama Bob. Kucing jalanan. Kucing jalanan. Kucing jalan mah tuh. Kucing Walking berjalan. cat. Ini nggak walking cat. Kucing jalanan. Kucing jalanan bernama Bob. Saya tahunya dari film itu. Who are the people that make you feel alive? Siapa gue? Oh, kan dia bertanya. Who are the people who make you feel alive? Kalau Res sih semua yang ada di semua yang orang kenal sih. Iya semua orang itu membuat saya lebih berarti gitu. Tapi ada orang gue yang merasa di lingkungannya itu, ini adik kelas kita gue, beneran cewek, kita lulus dia baru masuk tuh. Ada cewek. Angkatan 16, 15? Saya nggak tahu angkatan berapa. Pokoknya dia tuh merasa ini mengerikan. Dia sukanya hal-hal tentang psikopat kayak gitu. Dia suka tentang bunuh diri. Kalaupun menggambar, gambarannya tuh gitu. Gambarannya tuh tentang menyayat tangan kayak gitu. Karena dia merasa orang-orang di sekitarnya tuh ya terlalu membosankan aja buat dia. Gitu. Ada loh yang kayak gitu. Jadi ada orang yang membuat hidup kepada dia teh. Hah? Membuat dia merasa hidup.
membuat, jadi ada orang, gimana ya Aing ngejelasinnya? Ada orang yang merasa semua orang itu tidak berarti, tapi ada orang lagi buat dia yang membuat dia hidup. Gitu. Ada yang begitu tuh kan, kalau kita mah semua orang membuat kita merasa hidup gitu. Membuat kita merasa Hidup lebih berarti gitu. Berarti gitu. Istri kayak gitu. Bahkan musisi pun membuat ya hidup kita berarti gitu. Seorang musisi Iya. lagu-lagu yang kita Dengan suka. karya-karyanya, bahkan gitu. kayak entertainer, komedian gitu juga kan. Iya nggak sih? Iya, Kayak bener. orang lagi seneng nonton YouTube Lapor Pak kalau saya. Peristawa tuh yang udah nggak ada, yang udah Ya, bagus. Peristawa, Lapor Pak. Terus Itu TTS dulu, TTS Terus calon tuh. kayak ya banyak lah Hmm. ya media-media gitu, ya pelawak gitu ya, atau entertainer lah ya. Iya. Ya menurut orang mah bikin kadang ketika lagi jenuh gitu ya, nontonin orang-orang ketawa teh, bikin ketawa juga gitu. Iya, kadang mereka tuh menyampaikan apa yang orang pikirkan juga ke publik, kayak Bintang Emon. Sepemikiran, kebetulan disampaikan. Oh, itu tuh mewakili banget. Jadi hidup lebih berarti banget. Are any of them standing by your side? Apa ya ini ya? Are you chasing every sunset? Apakah kamu lihat setiap sunset gitu ya? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? Nih. Tapi ada yang menarik ya dari sini, yang are you facing every fear gitu ya. Apakah semua ketakutan itu kamu hadapi? Jadi ada, ini bukan kata saya ya. Ada sebuah penelitian gitu ya. Bukan penelitian, ya ahli otak lah ya. Psikologi gitu. Enggak, ahli otak dia. Ah, iya ya. Dia tuh bilang bahwa otak manusia itu didesain ya buat survive aja. Terus? Kalau maneh ketemu macan di hutan, maneh bakal hadapi, atau maneh bakal menghindari. Menghindari. Itu kan survive, ya nggak sih? Survive itu bukan berarti maneh harus Menghadapi. itu ada api di depan ya, api gitu. Pokoknya itu ketakutan maneh, maneh harus hadapi itu, maneh harus lewatin itu ya. Ya. Tah otak manusia itu normalnya, Ya. kalau misalnya saya bisa survive ketika lewatin api itu, saya bakal lewatin api itu. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Tapi kalau nggak bisa ya udah saya hindari gitu. Benar. Human brain itu tuh didesain seperti itu. Makanya ketika ada orang yang sangat-sangat sukses, kayak Elon Musk gitu ya, kan sebenarnya hanya sedikit orang-orang sukses dalam bisnisnya, dalam keuangannya tuh ya. Betul. Bener nggak sih yang bener-bener edan gitu? Iya. 1% lah gitu ya disebutnya Iya, ya, iya. orang-orang 1%. Karena ya memang anomali itu teh. Mereka tuh anomali. Mereka tuh memang punya otak yang desainnya tuh beda sama manusia biasa kayak kita gitu. Apakah kita harus Karena kayak gitu? mereka teh otaknya didesain bukan buat survive doang, tapi buat being successful gitu. Katanya gitu. Jadi ketika misalnya kan, ketakutan itu harus dihadapi gitu ya. Padahal otak kita tuh didesain gimana aja caranya saya mah biar survive. Jadi Jadi kenapa sih dari tadi ngomongnya gitu anjing? Jadi survive itu natural, Iya, nature. nature-nya. Survive itu nature, success itu, being success itu option, Option yang optional gitu. optional yang sebenarnya jarang dimiliki otak-otak kebanyakan orang. Otak-otak. Jadi kayak super power gitulah, superhuman gitulah, kata si ahli otak itu bilangnya gitu. Berarti nggak semua bisa jadi sukses? Kan nggak juga. Ya ini kan dia ngomongin suksesnya dia yang... kan ngomongin suksesnya bukan kadar orang masing-masing ya. Oh iya. Kayak misalnya Mane punya kesuksesan misalnya main game COC, ketika Mane bisa upgrade ke Town Hall 13, Mane sukses. Tapi dia tuh ngomongin suksesnya tuh ya memang spesifik ke situ, ke arah-arah orang-orang yang hebat gitu. Ya. Orang-orang hebat yang dikenal oleh banyak orang gitu. Intinya famous untuk satu Orang-orang yang bisa mengubah dunia gitu. Einstein kayak gitu. Untuk bisa merubah dunia itu berarti perlu kejeniusan yang perlu desain otak yang bukan cuma buat survive doang. Ya. Ya, oke. Are you facing of every fear? Berarti di sini menurut mana nggak tepat? Enggak juga. Tapi kalau orang sih jadi mikirnya gitu sih, bukan nggak tepat ya. Tapi nggak semuanya harus orang hadapi sih kalau orang.
Fear di sini teh fear kehidupan Kafir, teh. kafir. Ya, kafir. Masalahnya kafir, Fir di sini. Sama Vira. Fear di sini teh ketakutan akan hidup loh, gue. Iya. Kayak misalkan takut dijauhi. Ya kalau menurut orang sih si paragraf bait full itu mah emang mana live to the fullest nggak sih? Kayak gitu aja sih. Kalau dirangkum gitu ya. Nyeritain si bait pertama memang mana teh live your life to the fullest nggak sih gitu. Mana mengejar setiap sunset gitu ya. Mana sunset di mana? Pokoknya mah setiap sunset tiap hari mana datengin gitu ya. Kan sunset itu kan metafor buat sesuatu yang indah gitu ya. Keindahan, Orang teh melihat itu sebagai keindahan gitu ya. Mana teh ngejar itu tiap hari nggak gitu. Mana teh mengejar apa ketika mimpi mana nggak kecapai gitu tadi katanya apa? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? Gitu. Ya intinya mah lagu motivasional kali ya ini mah buat mana mendorong diri mana buat terus hidup to the fullest kalau kata orang mah. Hidup yang benar-benar hidup gitu anjir. Yang kayaknya tuh embrace the day banget lah gitu. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Iya ya, maksudnya teh dia berusaha apa tadi katanya? Berusaha untuk menangkap keindahan-keindahan tersebut mungkin ya, mencapai mimpinya. Mencapai sesuatu lah mencapai intinya. sesuatu, mencapai mimpi-mimpinya tersebut. Gitu ya. Terus kalau udah tercapai mimpinya, Atau bisa jadi dia metafor buat kan matahari teh seolah-olah ada ujungnya ya buat kita perspektif kita ya. Kayaknya kalau orang nyampe di titik itu, orang teh nyampe di depan matahari terbenam banget. Matahari terbit ya? sunset terbenam. Terbenam ya? Sunrise ya kalau Kayak orang teh, mana teh mencoba nggak mengejar sesuatu yang bahkan impossible sebenarnya gitu. Mungkin ke arah sana. Tapi di selanjutnya ya. Nggak, kenapa sih mana ngomongnya kayak gitu? Tapi aing bingung anjing dari sananya. Tapi cause all our life are just satellite here and gone like satellite. Kamu ngejar-ngejar mimpi kamu. Kamu udah mencapai. Kalau udah mencapai mimpi kamu, emang kamu jadi lebih mulia. Higher teh apa ya? Maksudnya lebih naik gitu derajatnya. Yang mana sih? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? Iya. Terus, cause all our life are just satellite, here and gone, like satellite. Kamu mana tahu kan satellite kalau lewat, ya ada, kita kelihatan kayak bintang jatuh aja gitu. Terus pergi lagi aja gitu. Jadi kehidupan ini tuh cuman sepintas gitu. Cuma segitu. Ya hidup teh fana lah. Fana gitu, hidup tuh cuma segitu. Terus emang Ya, kalau kamu orang-orang mencoba mengerti lah ya, mencoba memahami. Jadi pas yang Are You Reaching Even Higher teh ketika mana gagal sama misalnya mana jualan si frozen food, ketika mimpi mana menjadi supplier terbesar di Bandung misalnya, mana gagal. Ketika gagal teh mana teh udahan, mana nyoba bangkit lagi, tetap ngejar jadi yang di Bandung atau mana aing jadi supplier terbesar di Indonesia gitu atau dunia gitu. Karena kamu teh cuman Hidupannya teh kalau dia mau karena gini Jal, ada orang teh kan ada dua ya, minimalnya ada dua nih yang prinsipnya teh karena harta nggak dibawa mati gitu. Karena hidup untuk hari ini saja, orang habisin duit langsung aja gitu. Orang ya live for today gitu ya. Tapi ada yang orang yang mikirnya teh karena kita nggak tahu hidup tuh kapan berakhirnya gitu, kita teh harus berhemat gitu. Kan ada yang gitu kan, dua orang teh. Nah dia mah di kondisi orang, kan ada orang yang ya nggak sesuai dah hidup mah ngan fana ya, ngan sesaat nggak sesuai orang mah. Saya mah gini aja lah. Dia mah termasuk Diem yang aja. Dia mah termasuk yang wah karena hidup itu cuma sebentar, saya teh harus berkesan gitu. bener. Satelit cuma ngelewat doang. Tapi bayangkan hidup mana tanpa satelit gitu. Iya, ini metafornya ke sana gitu. Iya. Satelit itu benar-benar hal yang sebenarnya berpengaruh untuk dunia, gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu pengen lihat ya cuman gitu doang. Iya. Sebenarnya mah cuman gitu doang, tapi berpengaruh. Iya benar. Kayak gitu. Jadi hidup kita tuh harus kayak gitu. Mana
aduh siapa ya si scientist yang orang kulit hitam yang tinggi gede. Lupa Si itu terkenal dah si orang itu teh. Pas ditanya di wawancara ya, mana kenapa sih ada kematian gitu ya? Ya. Maksudnya teh kenapa sih orang teh nggak hidupnya seumur dunia aja gitu, terus-terusan hidup? Kata dia teh ya mungkin kalau misalnya maneh nggak akan mati, mungkin maneh nggak akan bilang maneh mencintai orang yang maneh cintai gitu. Karena selalu ada hari esok gitu. Mungkin kita tuh teknologi kita tuh nggak akan semaju ini gitu. Justru karena hidup kita terbatas, kita melakukan sesuatu tuh gitu. Jadi ada limit, kita tahu akan Kita ada limit. tahu ada limitnya. Ada limitnya. Jadi kita berusaha sebelum limit itu nyampe, Ya. kita harus udah bisa nih. Maneh kebayang, maneh dikasih tugas kuliah. Dulu. Ada deadline ya? Ada deadline. Jadi maneh kerjain. Iya. Kalau nggak ada deadline, Masih ada besok. Iya. Kita main game dulu. Iya. Kayak gitu. terus nggak akan selesai-selesai. Iya benar. Karena tidak semua orang, yang tadi orang bilang, tidak semua orang punya pemikiran buat aing harus nyelesain itu sekarang. Lebih banyak orang teh procrastinator kan, Iya. menunda-nunda hal kan. Iya. Iya. Saya banget itu. Iya, saya juga. Anjing saya juga. Saya juga. Cuma karena saya ingat saya umurnya terus bertambah, jadi Ya, kayak takutnya gitu. Ya harus ngejar yang lain lah. Iya. Gitu. Udah ketinggalan jauh gitu ya. Satellite moment. One, two, three, a simple song praise. Everything is breathing, everything will change. Here and gone like satellite. Here, satellite, I'm just passing by. Iya, ya udah. Udah gitu doang berarti ya hidup mah sesaat lah intinya. Jadi tapi bukan dalam konotasi ini gue. Hidup tuh cuma sesaat. Neil deGrasse namanya. Apa tuh? Siang tadi tuh. Tapi di sini gue bukan negatif tau. Kamu tuh hidup cuma sekali. Konotasinya tuh jadi manfaatkanlah hidupmu. Bukan yang kamu tuh cuma hidup sekali jadi nikmatin aja. Bukan yang gitu. Iya. Bukan ada kan yang kamu hidup cuma sekali nih. Santai we. Santai we aja. Lele we. Semua orang juga akan mati pada akhirnya. Ngapain kamu ngejar harta juga? Iya. Kan harta nggak akan dibawa mati. Ada yang gitu tuh. Ada yang hidup cuma sekali, ya kamu manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya. Nah ini ya. Harta memang nggak dibawa mati ya. Memang Tapi gitu. kegunaannya bisa buat orang yang hidup setelah kita mati. Kata orang. Bener. Misalnya uang itu donasiin ke yatim piatu, ke yayasan gitu. Tapi Ke kadang yayasan itu quotes jadi obat loh buat orang. Karena orang tuh orang yang berpikiran bahwa orang harus dapat harta banyak, orang harus kaya, orang harus sukses. Orang tuh berpikiran seperti itu terus gitu. Jadi obatnya adalah tenang, harta mah nggak dibawa mati. Kadang jadi obat, tapi orang-orang yang rebahan itu obatnya bukan itu, bukan quotes itu, bukan kalimat itu, tapi orang kaum rebahan itu quotes-nya adalah apa ya yang tepat ya? Quotes yang tepat ya. Kejar mimpimu mungkin ya kayak gitu-gitulah. Harta bisa menghidupimu mungkin ya kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi kalau buat saya itu tuh obat, justru obat buat menenangkan ambisi. Udah ambisinya teh terlalu saya tuh cepet gitu. Tapi bener itu harta memang emang bakal berguna juga buat yang kita tinggalin, emang gak dibawa mati dan tapi kan berguna. Justru orang selalu berpikiran kayak gitu, orang harus harta haus aja jadinya teh. Justru kalau nggak ada quotes itu, orang mungkin akan menghalalkan segala cara gue. Korupsi. Padahal mah pada sebenarnya mah emang kayaknya mah lebih mending kaya nggak sih? Iya. Lebih harus iya, kaya gitu. iya. Karena ketika maneh sedekah 2,5% teh maneh bisa, kalau maneh punyanya cuma 1 juta, maneh cuma nyumbangin 25.000. Ya. Tapi kalau misalnya maneh punya 10 miliar gitu, kan jadi 250 juta gitu. Jadi lebih bisa membantu banyak orang. Betul. Dan memang nggak ada perintah untuk miskin kebetulan di agama manapun. Ya oke. Karena Nggak ada, tapi ada yang menenangkannya Jal. Apa tuh? Ketika maneh berusaha tapi maneh belum mencapai titik itu juga, ya udah gitu. Kalau menurut perspektif agama ya.
Iya, ya udah tawakal. Itu nanti upahnya mana di surga mungkin kayak gitu. Iya itu ada prinsip tawakal kata orang juga. Kata orang juga banyak orang yang miskonsepsi tentang tawakal. Gitu. Jadi tawakal teh dia, ya udah aku nerima gitu. Segini Pasrah eta. pasrah. Menyerah, bukan pasrah eta. Dan ini mah dari Tuhannya juga segini, rezeki mah nggak kemana. Tah yang kayak gitu-gitu tah. Itu teh miskonsepsi. Padahal masih opsinya. Kayak misalnya jodoh teh ada di tangan Tuhan. Tapi teh segimana mana ngisi wadahnya? Iya betul. Ya nggak sih? Iya nanti dipilihin gitu. Kayak Tuhan teh ngasih botol air nih, Iya. 2 liter. Ada yang ngasih 3 liter, ada yang ngasih 5 liter gitu. Mana yang punya 2 liter mau ngisinya maksimal teh 2 liter gitu. Yang 5 liter ketika mana ngisinya yang 2 liter ya dapatnya 2 liter juga gitu. Iya nggak bisa juga, tetap aja 2 liter Iya. gitu. Tetap aja jatahnya teh segitu gitu. Iya. Gitu. Iya gitu maksudnya. Kata orang juga ada banyak miskonsepsi tentang tawakal. Gitu. Oke gitu ya. Tentang satellite moment, karena episode ini juga satellite moment. Mulai dan harus berakhir juga di sini. Buat teman-teman yang punya pengalaman menarik Pernah cosplay jadi satelit ya? satelit dan lain-lain, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Itu kan menurut kita, kalau menurut kalian gimana?